Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, dengan Bapak M usia 65 tahun. Ya, bertemu lagi dengan saya Sarah Amalia, mahasiswa Profesi Nurse FKIK dari UMY. Nah, jadi sesuai jadwal kita pada hari ini ya Pak ya. Jadi sebagai tindak lanjut kemarin hasil pengkajian itu bahwa Bapak itu belum mengetahui terkait apa itu 5 pilar pengatur rasa diabetes mellitus. Nah, sekarang saya akan melaksanakan pendidikan kesehatan terkait 5 pilar diabetes mellitus supaya Bapak itu dapat mengontrol gula darah dengan baik seperti itu. Nah, untuk waktunya 10 menit. Kira-kira ada nggak yang ingin ditanyakan? Tidak. Oh iya, kalau begitu saya mulai ya Pak ya. Jadi sebelumnya untuk 5 pilar penata rasa diabetes mellitus itu, yang pertama ada edukasi, yang kedua ada nutrisi, yang ketiga olahraga, yang keempat itu rutin melaksanakan kontrol ke dokter, dan juga rutin mengkonsumsi obat anti diabetes baik itu oral maupun suntik insulin. Nah, untuk terkait edukasi, yang pertama mungkin dari pengetahuan dari Bapak sendiri, itu diabetes itu apa sih sebenarnya? Katanya diabetes itu nggak bisa sembuh, tapi bisa dikontrol. Ya, betul. Jadi diabetes itu memang tidak bisa disembuhkan ya Pak ya. Tapi bisa dikontrol. Untuk faktor penyebabnya itu ada bermacam-macam. Nah, untuk Bapak ini kan kemarin mengalami diabetes mellitus tipe 2. Dan sudah dialami sudah sejak lama seperti itu ya Pak. Nah, kalau diabetes sendiri itu ada 2 tipe, ada yang tipe 1 dan tipe 2. Kalau yang tipe 1 itu adalah murni karena keturunan, jadi dari kecil sudah mengalami diabetes. Kalau yang tipe 2 itu yang mungkin seperti Bapak itu lebih banyak itu terkait pola hidup seperti itu, gaya hidup yang kurang sehat dulunya seperti itu. Nah, makanya sel dari pankreas ini tidak bisa memproduksi insulin seperti itu. Jadi kekurangan insulin. Kalau insulin sendiri itu untuk mentransportkan gula sebagai energi ke dalam sel-sel. Kalau kekurangan berarti nanti di dalam darahnya itu masih banyak gulanya. Jadi seperti itu. Untuk pendidikan edukasinya, kalau diabetes itu biasanya rawan terjadi komplikasi kalau tidak terkontrol Pak. Betul. Jadi memang tidak bisa disembuhkan tapi bisa dikontrol. Untuk apa sih? Untuk mencegah komplikasi. Komplikasi yang pertama itu nanti kebanyakan itu luka nggak sembuh-sembuh di bagian kaki seperti itu sering. Terus adanya gagal ginjal, terus adanya matanya sulit melihat seperti itu, dan lain-lain sebagainya. Mungkin seperti itu terkait edukasinya ya Pak ya. Lalu yang kedua adalah terapi nutrisi. Nah, gimana untuk Bapak itu cara mengelola nutrisi dengan baik? Nah, sesuai dengan leafletnya itu untuk terkait pola makan itu sebaiknya memang 3 kali dalam sehari seperti itu. Jadi memang tidak dianjurkan untuk kalau udah kena gula terus nggak makan, kayak gitu juga enggak, karena tubuh kita tetap membutuhkan gula untuk energi, untuk menghasilkan energi sehari-hari seperti itu. Nah, itu dilakukan rutin 3 kali dalam sehari. Cuman memang porsinya aja ya dikurangi dari seperti biasa seperti itu. Toh kalau syukur-syukur alhamdulillah kalau misalkan Bapak M itu mau mengganti nasi yang karbohidrat dan gulanya itu tinggi menjadi terapi karbohidrat pengganti lainnya seperti itu. Misalnya bisa diganti kentang, singkong, terus kayak ubi-ubian seperti itu. Nah, itu bisa lebih baik lagi. Atau bisa diganti dengan beras yang kadar gulanya itu lebih rendah daripada beras putih, yaitu beras merah atau beras hitam. Nah, itu dapat digunakan untuk mengontrol kadar gula darah di dalam darah sehari-hari. Untuk sayur-sayurannya Bapak bisa bebas memilih sayur-sayuran yang disuka seperti itu. Tapi diingat lagi pola makan 3 kali dalam sehari, namun untuk porsinya itu dikurangi seperti itu. Lalu yang ketiga adalah olahraga. Nah, di masa pandemi seperti ini kan untuk olahraga yang keluar itu berkerumun seperti itu kan susah dilakukan ya Pak ya, seperti itu. Nah, Bapak bisa melakukan olahraga di dalam rumah. Itu bisa nanti melihat YouTube, terus nanti sendiri
senam sendiri seperti itu, peregangan sendiri di rumah. Nah itu disarankannya seperti yang di leaflet ini 30 menit dalam sehari seperti itu minimal. Nah itu untuk apa sih? Nah itu untuk menjaga supaya tubuh itu tetap bugar seperti itu, kadar gula di dalam darah juga bisa menurun seperti itu. Lalu adalah yang keempat adalah rutin kontrol ke dokter seperti itu. Nah rutin kontrol ke dokter adalah untuk memantau sebagaimana kondisi dari penyakit diabetes mellitus yang Bapak alami. Dan juga yang terakhir adalah rutin mengkonsumsi obat oral anti diabetes seperti itu. Nah itu untuk mengontrol kadar gula di dalam darah. Nah mungkin itu aja Pak yang bisa dapat saya sampaikan. Mungkin gimana Pak sekarang perasaannya setelah mendapatkan pendidikan kesehatan terkait 5 pilar ini? Ya, insya Allah nanti saya laksanakan 5 pilar ketata laksanaan diabetes mellitus agar tidak terjadi komplikasi. Ya baik. Jadi memang lebih enaknya itu mencegah ya Pak ya daripada mengobati seperti itu. Nah mungkin kalau begitu tadi Bapak sudah baik sekali ya Pak ya, sudah terima kasih sudah kooperatif terkait mengikuti pendidikan kesehatan ini. Semoga kedepannya Bapak tetap sehat selalu. Ya, amin. Diberikan umur yang panjang seperti itu. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama untuk kesembuhan Bapak. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana nasi alibil ba'sa isfi anta syafi la syifaa la syifaa la ghadiru sakoma. Amin. Kalau begitu saya pamit ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.